Halo sobat sehat, kembali lagi di podcast Sehat Santai. Hari ini episode spesial kita karena kita kedatangan ada 3 mahasiswa kedokteran di sini yang benar-benar lagi sibuk nih kuliah, yang katanya tugasnya numpuk banget ya. Oke, di sini ada dari saudara Syam, ada saudara Dimas dan juga ada saudara Noval ya. Oke, kita langsung aja nih dari menanyakan perihal tentang kehidupan mereka sehari-hari ya. Kalian kan sehari-hari kan biasanya belajar soal kesehatan, lalu belajar juga tentang penyakit dan juga anatomi tubuh ya. Tapi kalau boleh tahu kalian jujur deh, realitanya kalian sendiri mempraktekkan nggak kalau hidup sehat itu di tengah gempuran tugas yang menumpuk, laporan dan ujian blok tuh itu dari kalian nanggepinnya gimana nih? Apakah kalian praktekkan apa yang kalian pelajarin atau enggak? Kita mulai dari mungkin dari Mas Dimas terlebih dahulu. Jujur sih berat ya, berat banget ul. Jadi awal-awal masuk kuliah, udah ngerasa tidur tuh musuh gitu. Jadi tiap malam begadang, apalagi kalau besoknya ada responsi ujian gitu ul. Nah itu tuh ibarat di situ tuh kalau nggak ada kopi tuh nggak bisa gitu. Oh, harus ada kopi Harus ya. ada kopi banget. Jadi kopi itu udah kayak air putihku lah gitu. Ya, tapi ujung-ujungnya nanti juga asam lambung. Nah pernah tuh satu waktu itu mau praktikum itu pusing gitu gara-gara minum kopi itu, pengen pingsan rasanya. Nah dari situ tuh aku sadar apa teori kesehatan yang kita pelajari itu kita harus terapin ke diri kita dulu sendiri gitu sebelum kita terapin ke pasien-pasien kita besok. Iya, berarti Mas Dimas minum kopi sampai asam lambung ya? Iya. Oke, berarti kopi itu bukan solusi utama dong. Terus Iya sih. Mas Dimas cara survive gimana? Nah kalau aku sendiri setelah sadar tadi yang kita harus terapin dulu teori kesehatan di kita sendiri itu, aku menerapkan namanya power nap Mas Maul. Power nap. Ya, jadi untuk power nap itu misal kita kuliah ada setelah istirahat gitu 15-20 menit itu nanti aku pakai buat tidur Mas Maul. Dan juga untuk catatan saya sendiri kalau misal belajar malam gitu, saya nggak pernah belajar malam sampai jam 2, jam 3 nggak pernah begadang gitu. ya? Nggak pernah begadang saya. Jadi saya opsinya di situ saya jam 11 harus langsung tidur. Terus nanti subuh saya bangun untuk belajar. Karena menurut saya di situ saya lebih fresh gitu, pelajaran lebih masuk ke saya gitu. Nah, itu sih aku. Masuk akal banget nih ya. Aku juga setuju sih. Setuju ya? Soalnya Saudara kalau, Novel juga setuju. Minum kopi itu asam lambung naik itu kan juga nggak nyaman kan. Buat belajar juga malah nggak nyaman. Kita udah jadi malah ujung-ujungnya kita nggak belajar, terus nggak bisa tidur juga. Nah, jadinya bener. paginya malah capek. Jadi nggak dapet apa-apa ya. Betul. Oke. Bener nih, masuk akal banget nih power nap dan juga bangun subuh tadi ya. Oke, catat tuh sobat sehat. Nah, kita beralih ke saudara Noval nih tadi yang menjawab sebagai anak kosan dan juga mahasiswa. Biasanya kan kalau anak kosan tuh pelariannya ke makanannya kalau stres. Biasanya sering GoFood gitu. Nah, kalau dari saudara Noval bagaimana? Betul banget sih emang. Apalagi kalau misalnya kita lagi stres gitu ya, kita kan banyak banget tugas-tugas, kita harus belajar. Kalau stres tuh paling enak itu di moodnya itu dikembalikan dengan makan makanan yang enak. Oke. Terus selain itu juga bisa sebagai self reward sih kalau menurutku. Jadi kalau misalnya kita sedang capek banget belajar gitu kan, nah kita bisa pesen makan enak-enak, jadi kayak pizza atau mungkin yang suka seblak bisa pesen seblak atau mungkin minuman-minuman manis itu juga menaikkan mood kan. Iya bener Seperti Bang. boba atau apa gitu kan. Nah jadi kita belajarnya itu bisa lebih ada motivasi, ada self reward di akhir, dimana kita capek belajar, terus kita tutup dengan menyantap makanan enak. Makanan enak, oke. Tapi gini nih Kak Nopal, biasanya kan orang tuh kalau banyak jajan, banyak makan tuh biasanya malah makin gampang capek badannya, dan juga badannya malah jadi nggak sehat. Nah, dari Kak Nopal, gimana cara Kak Nopal untuk dalam menyiasati hal tersebut? Betul banget sih, karena makan enak dan banyak kenyang gitu kan. Selain bikin kita kurang sehat dan juga bikin kita ngantuk. Nah itu makanya aku taruh tadi makanan enak itu sebagai self reward di akhir sesi belajar, hingga nanti kita capek belajar, kita makan, kita ngantuk, bisa istirahatnya bisa sangat enak itu sih. Tapi emang itu agak kurang baik buat kesehatan. Tapi kan kita
waktu membutuhkan hal itu kan juga nggak setiap hari gitu kan. Karena kita mungkin ujian ya sekitar sebulan sekitar 2 kali lah. Nah itu kan nggak terlalu sering, jadi tetap kalau bisa jangan sering-sering kalau punya habit kayak gitu sih. Ya asal diimbangi hari lain dengan sayur-sayur gitu ya Mas. Tuh, kita hari-hari biasa kita makan yang sehat-sehat aja. Tapi kalau lagi stres gitu kan nggak apa-apa ya, boleh self lah, reward gitu. ya, bener. Jadi wah menarik ini. Jadi walaupun self reward tetap ada batasnya ya, ada jatahnya. Jadi jatahnya cuma dipakai kalau mau ujian aja ya. Wih, menarik nih dari Kak Nopal. Selanjutnya nih kita lihat dari yang paling bugar. Ini dia. Selanjutnya dari Kak Syam nih. Gimana sih Kak Syam? Apakah sempat olahraga nggak sih dengan jadwal kuliah dengan yang jadwalnya padat banget yang kalian jelasin? Ada responsi, ada ujian jadi. Kalau dari Kak Syam, Oke. boleh nih. Jadi sebelumnya ini aku mau meluruskan dulu ya dari persepsi dari orang-orang. Oke. Biasanya orang-orang tuh nganggap olahraga itu harus ada di gym. Oke. Kayak berjam-jam dihabiskan di gym ataupun ya semacam itulah gitu. Cuman kita sebenarnya bisa beraktivitas kayak cuman jalan ataupun ya naik tangga ataupun apa itu sebenarnya bisa kita katakan sebagai aktivitas fisik. Oke. Jadi salah satu cara kita mengakalinya dengan cara misal kita nggak ada waktu di gym ataupun gimana, kita bisa mengakalinya kayak kita bisa semisal jarak yang kita tempuh itu nggak terlalu jauh, kita bisa dengan jalan aja. Kita prioritaskan jalan. Nah, itu semisal kita harus ke tempat atau ruangan yang misal ya kita harus naik tangga nih, itu semisal tingkatannya nggak terlalu tinggi, kita bisa tuh kalau misal kita naiknya lewat tangga aja. Itu bisa menambah aktivitas fisik kita sendiri. Pertama itu juga bisa mengcounter tadi yang dari Mas Nopal juga kan. Kalau misal kita suka makan makanan yang misalnya bisa dibilang kurang sehat, dengan kita melakukan aktivitas fisik yang hitungannya ini kayak ringan ya, ringan, itu bisa juga membantu ya setidaknya membantu metabolisme dari tubuh kita gitu. Itu sih Mas Nopal. Tapi gimana ya? Kalau menurut saya bukannya malah tambah capek ya Kak Syam. Karena kan kita harus olahraga, terus harus juga kita mikir keras buat belajar gitu kan. Setuju sih, soalnya Iya kan? kalau mikir itu kan kadang kita udah capek duluan iya, karena saya juga ngelihat mahasiswa tuh milih naik lift daripada tangga tuh karena udah capek duluan. Jadi belajarnya malah nanti gak fokus. Itu gimana Kak Syam? Oke, jadi sebenarnya dulu aku juga mikirnya kayak gitu. Oke. Cuman setelah berjalannya waktu dan juga mempelajari dari hasil materi kuliah dan lain sebagainya, itu aku bisa mendapatkan bahwasanya kalau misal kita melakukan aktivitas fisik yang hitungannya nggak yang terlalu berlebihan, sesuai dengan porsi kita sendiri, itu bisa membantu mood kita malah jadi lebih naik. Dan juga kemudian aliran darah di tubuh kita itu menjadi lebih lancar, yang mengakibatkan tubuhnya kita itu lebih lebih kelihatan fresh, lebih sehat. Walaupun kelihatannya agak capek, tapi sebenarnya dalam tubuh kita itu malah kebalikannya. Kalau dari Kak Syam nih, kalau boleh tahu, sehari itu apakah ada target minimal berapa langkah gitu Kak buat setiap hari dalam satu hari gitu biar tetap kelihatan sehat gitu. Kalau misal aku sendiri, aku menargetkan diriku sedikit-dikitnya itu mungkin 2000-an langkah aja. 2000 langkah Ya. paling dikit ya. Itu paling minimal. dikit. Kalau bisa 10 ribuan ya. Kalau misal bisa. Kalau bisa. Yes. Tapi Kak Syam itu olahraga favoritnya apa? Olahraga favoritnya. Aku suka lari sih. Lari. Emang Iya. suka lari ya. Suka lari. Maraton? Ya kalau maraton kalau misal ada waktu aja. Biasanya ikut Kalau event. Ya, Event-event kalau nggak ya. jogging-jogging aja sih. Gitu dicatat tuh sobat sehat. Jadi minimal banget ya dari Kak Syam tuh Minimal. 2000 kalian tuh. Jangan sampai gak jalan sama sekali ya. Yes. Dan usahakan naik tangga, jangan naik lift Ya, dulu. usahakan naik tangga, Bener. teman-teman. Nah, itu nggak akan capek walaupun kalian jalan 2000 langkah itu malah bikin aliran darahnya makin lancar gitu. Gitu selanjutnya kalau dari Kak Dimas nih tadi, dia kan minum kopi terus nih. Nah, sekarang tuh masih tadi kan sempat dibatasin juga. Tapi kalau sekarang tuh setiap hari wajib banget nggak Kak minum kopi 1 gelas 1 hari? Kalau untuk aku sendiri sekarang aku batasin sih. Kak. Batasin. Iya. Jadi sama kayak Kak Nopal tadi, nunggu mau Iya. ujian aja. Iya, jadi kalau mau Oke. ujian gitu bolehlah kopi 1-2 Iya. gitu. Karena kan ada orang tuh kayak kalau udah sering minum kopi jadi kebiasaan setiap hari kopi terus, apalagi Jujur untuk dulu edik banget Nah, minum kopi bener ini. kan? Iya, Iya, tapi bener. setelah tahu ya, setelah mempelajari kedokteran juga
Jadi itu tahu mana yang buruk mana yang baik kan. Oke. Kang Maul. Jadi ya itu sekarang udah saya kurangin sih. Udah dikurangin ya sekarang. Jadi kalau misalnya hari-hari biasa nih kalau ngantuk pas di kelas itu Kak Dimas biasanya mengatasinya dengan apa kalau nggak minum kopi? Kalau itu saya paling olahraga kayak Mas Syam tadi. Gimana tuh Kak maksudnya? Hah? Jadi naik tangga gitu. Jadi nggak ngantuk ya? Jadi nggak ngantuk. Nggak ngantuk ya karena gerak kan? Iya. Oh bener dicatat tuh sobat sehat. Catat juga nih tips dari Kak Dimas ya. Nah kalau dari Kak Nopal nih, dari Kak Nopal tadi kan dia kan makan terus ya. Iya. Nah kalau lagi sibuk itu biasanya Kak Nopal tetap sarapan atau enggak? Jujur nggak pasti sih, Enggak pasti ya? pasti sarapan sih. Soalnya kadang kita persiapannya kalau persiapan mandi udah telat itu kan kita Iya. buru-buru, apalagi Iya. untuk hal-hal yang nggak boleh telat sama sekali, kegiatan kuliah gitu kan kita harus cepet nih, harus buru-buru. Iya. Jadi ya jujur jarang sarapan. Jarang sarapan ya? Kalau teman-teman yang lain, kalian sarapan sering nggak sih? Selalu? Kita jarang sih. Jarang juga kan? Jarang juga ya? Jarang Iya, juga, oh iya. gitu ya kalau anak dokter tuh emang jarang sarapan saking Iya. sibuknya ya. Waduh, ini wah. Tapi menurut kalian sehat nggak kalau nggak sarapan tuh Kak? Menurut kalian bertiga dari Kak Nopal dulu deh. Kalau aku pribadi karena ada asam lambung itu biasanya sih kalau nggak sarapan ya efeknya emang mual Mual, ya, nggak enak lah pokoknya di Iya. perut gitu sih. Kalau jam-jam 10 gitu udah mulai kerasa tuh. Oh mulai kerasa ya. Jadi kuliah nggak fokus. Iya, jadi tetap memang baiknya harusnya menurutku tetap sarapan sih. Sarapan ya. Sarapan sehat dikit-dikit itu kan nggak Dikit-dikit apa-apa. tetap sehat. Gitu. Baik. Kalau dari kalian? Kan aku juga sama kayak Mas Nopal sih. Kalau bisa Sama ya? sarapan itu yang sehat-sehat aja. Jangan langsung yang makanan besar gitu kan. Jangan langsung berat. makanan besar. Oke. Jangan langsung nasi goreng gitu Iya, ya. jangan. Pagi-pagi. Oh nasi goreng nggak boleh ya pagi-pagi ya? Kalau bisa jangan gitu ya. Kurang bagus. Nah kalau kopi pagi hari gimana Kak Dimas? Nah, itu, Boleh nggak? Sebenarnya? sebenarnya boleh sih, tapi asal makan dulu. Makan dulu. Jadi biar nggak asam lambung gitu. Oke, iya ya bahaya banget ya kalau Bahaya, asam lambung gitu ya. bahaya. Oke. Kalau sehari ada batasan nggak Kak? Berapa cup kopi misalnya sehari buat temen-temen yang suka ngopi nih? Kalau sehari kopi apa dulu nih, Ul? Mungkin kopi susu gitu yang sering-sering dijual Nah, di coffee sebenarnya shop. aku tuh nggak setuju sih sama, ya bukannya nggak setuju, tapi kurang baik aja kalau masalah kopi susu gitu. Oh kopi susu malah kurang baik ya? Iya, Oh. sebaiknya kopi hitam tambah gula. Itu malah lebih bagus. Kayak dokter Tirta. Oh, Iya, kan? pengantin dokter Tirta. Minuman orang sukses. Minuman orang sukses. Americano. Oke, itu malah lebih baik daripada Malah kopi lebih susu baik. ya. Soalnya nggak ada kandungan Nggak ini ada kan. kandungan Ada gula. gulanya itu yang buat Tapi kalau minum kopi susu terus susunya susu murni sih masih Iya, mendingan ya. masih Iya. oke lah. Soalnya kalau susunya susu kental manis tuh Kental emang manis itu Oh, yang bahaya. iya. Oke, kalau creamer gitu bahaya sebenarnya Nah, nggak boleh ya? sebenarnya iya. Oh, berarti lebih sehat americano tuh sobat Iya. sehat ya kan? Oke, Betul. americano lebih murah, lebih sehat. lebih Bener murah, lah. lebih sehat. Setuju. Oke. Kalau Kak Syam nih, dalam satu minggu tuh Kak Syam suka nge-gym nggak sih sebelumnya? Sebenarnya jarang sih. Iya. Jarang ya? Iya. Oh, kalau di rumah Kalau di rumah sering push up gitu? itu olahraga kayak gitu sering ya. Sering ya? Ya, soalnya Oh, itu oke. adalah satu olahraga yang simpel kok. Simpel bener, karena kan simpel. Bangun pagi, push Iya. up, sit up gitu bisa ya? Itu kan juga nggak butuh kayak peralatan yang harus kayak di gym gitu kan. Iya. Jadi misal nih kita selesai mandi ataupun apa, kita bisa apa ya sempatin buat olahraga kayak gitu dulu. Oke. Jadi dikit-dikit ini lama-lama menjadi bukit. Kayak gitu kan. Oke Kak Syam. Kalau dari Kak Syam nih, ada nggak Oke. tips buat sobat sehat nih yang jarang olahraga, jarang jalan, yang sukanya kampus naik lift gitu, ada nggak tipsnya? Tipsnya atau Iya. gimana? Atau pesan-pesan aja ini? Pesan. Ya tips biar mereka tuh, pokoknya mereka harus kalian tuh olahraga minimal segini. Atau gitu. motivasi, motivasi gitu nggak apa Kak Syam? Intinya mulai aja dari sekarang, walaupun kerasanya berat, tapi mulai aja. Mulai aja ya? Iya, soalnya efeknya tuh bakal kerasanya besok. Pas sudah kita mulai tua itu mulai kerasa. Oh mulai kerasa ya? Jadi sekarang mending kita godok dulu tuh. Jadi kita berat-berat sekarang, tapi di besoknya pas kita udah mulai tua itu apa ya, tidak menerima efek yang berlebihan gitu pada tubuh kita. Oke. Setuju ya? Kak Nopal juga setuju ya? Bener Oke. banget sih, tapi emang ngelakuinnya agak berat sih jujur kalau aku ya. Iya. Soalnya ya tadi sih sampai mikir kayak di pikiran udah Capek males, duluan ya? udah males Iya. gitu ya. Tapi ternyata tadi fakta dari Kak Syam
malah bikin Malah tambah semangat ya. tambah segar, Tambah fresh. fresh. Iya. Perlu dicoba sih, aku perlu coba sih. Oh, Kak Nopal jarang olahraga nih berarti? Ya tadi itu males itu. Males ya karena ada olahraga. Kacam lah, Dimas juga? ajakin lah. Jarang olahraga juga. Waduh. Kalau lingkungan nih Kak Syam, lingkungan tuh sangat penting nggak kalau di dalam kebugaran tubuh tuh? Sebenarnya cukup penting ya kalau lingkungan itu ya. Penting Cuman ya? nanti menurutku tuh kembali lagi ke orangnya itu sendiri, pribadi Tetap masing-masing. pribadi sendiri ya. Soalnya saya lihat tuh kalau lingkungannya pada main game, main ML, itu ya udah main ML semua, nggak ada yang kepikiran olahraga. Ada gitu yang kan. berjam-jam main. Iya kan, bener banyak tuh kayak gitu. Kejar imo ya. Kejar itu. imo kan? Katanya imo di atas segalanya kan. Nah, itu gimana tuh? Itu tuh nanti itu kembali lagi lah ke diri masing-masing, tapi kita sebagai teman yang baik kita harus mencoba untuk mengingatkan. Oke. Karena ini juga buat apa ya, investasi ke depannya gitu kan, badan kita itu. Oke, bisa nih diajakin teman-temannya Iya, kan sampai ajakin kelas. lah. Bisa olahraga ya. Nanti kalau ada event-event gitu, Lari. lari-lari, Oke, gas. maraton, skena-skena gitu, Skena. lari culture kita culture. Atau Oke, kalau oke. nge-gym juga boleh. Nge-gym juga boleh ya. Oke. Padel gitu. Nah, Padel juga. Oke. Oke, Kak Syam main padel sebelumnya? Wah, sebenarnya enggak sih, aku nggak bisa main padel ya. Oke, bisa. Oke. Cuman kita belajar. Kita belajar benar. Tidaknya mulai dulu ya. Mulai hebat Padel. dulu nanti. Oke. Nanti baru ikut lomba-lomba gitu. Ya, iya benar banget. Kalau dari Kak Dimas, tipsnya buat mahasiswa yang suka ngopi tapi malah kan mahasiswa tuh banyak yang ngopi tuh buat nongkrong nggak sih? Bukan buat belajar, jarang malah yang buat belajar kan. Iya. Nah itu tipsnya gimana? Malah kan malah bikin sakit tubuh sendiri nggak sih? Udah benar. ngopi, begadang, main game doang nggak dapet apa-apa kan? Ya. Imu juga enggak kan? Itu gimana tuh? Ya. Oh, aku balik lagi ke tadi Ul. Jadi boleh kopi, Oke, asal americano gitu. asal americano. Asal americano. Jangan terlalu banyak kopi susu. Aku baca-baca kemarin juga ternyata creamer itu juga mengandung ada gulanya juga Mas Mau. jadi nggak baik ya? Di rata-rata coffee shop itu kan pakai creamer, pakai susu juga. Bener. Nah, itu kan ibaratnya gulanya double-double. Gulanya gitu. double gitu. Tambah kalau rasa-rasa tambahin sirup sih. Nah, apalagi itu. Iya sih, parah. Saya emang enak sih yang kayak Emang gitu. enak, Pak. Iya kan, karena enak kan. Saya juga biasanya ngopi kayak gitu, tapi emang habis itu mual-mual. Tapi emang asam lambung ya. Oke, kalau Kak Nopal nih, tipsnya nih buat orang-orang yang malah makannya udah kecanduan makan besar, jajan-jajan, akhirnya makan jajan setiap hari tanpa harus nunggu waktu ujian, terus malah badannya itu jadi nggak bagus. Itu gimana sih? Kalau itu parah sih, tapi emang bagi orang-orang yang sudah terbiasa seperti itu ya, Iya. untuk memulai diet atau menjaga makanan itu emang sulit. Emang sulit ya? Emang butuh motivasi dari diri sendiri. Nah ini buat temen-temen nih, aku kasih tahu aja sih. Kalau misalnya makan malam kayak gitu, itu pasti yang pertama nggak sehat. Yang pertama nggak sehat, bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang berbahaya ya, seperti yang kita pelajari kan, ada bisa bikin stroke atau bisa bikin diabetes dan lain-lain. Wow, bisa gitu ya. Hipertensi juga. Banyak ya penyakitnya. Terus yang kedua juga bikin kalian tuh terlihat kurang fit badannya kurang fit, terus Iya. gerak dikit udah ngos-ngosan gitu, itu kan nyiksa ya, nggak enak ya. Iya, iya. Kayak gitu otomatis mengganggu kuliahnya juga kan. Betul. Terus itu juga bisa jadi penghambat kalian lah untuk belajar. Jangan sampai kalian udah sakit dulu baru sadar kan. Jadi emang harus sadar Dicegah diri, sebelum dicegah, diobati ya? iya, Bener. bener. Itu. Nah, kan ini kan kalian punya tiga persepsi yang berbeda nih. Ada yang gym sehat banget, terus ada yang fokus makanan, sama satu yang fokus kopi. Kalau dikombinasi ini dari kalian ini biar tetap sehat itu gimana? Mungkin dari per orang deh ngasih saran gimana tuh kalau dikombinasiin. Kayak mungkin dari Noval dulu gimana? Oke, kalau dari aku ya dikombinasiin dari ketiga kita ya. Iya, ketiga biar kesukaan tetap kita sehat nih. kan. Siapa tahu kan ada orang yang suka ngopi, Oke. suka olahraga, suka makan, tapi Oke. kesehatan tubuhnya nggak terjaga. Kalau aku dari yang bagian makan dulu, bagian Iya. makan itu oke kalau makan-makan enak-enak dan kurang Iya. sehat, tapi ya tadi jangan terlalu sering. Jangan terlalu sering. Kalau kopi bener banget kata Mas Dimas tadi, Iya. kopi itu bagus kalau misalnya Amerika. tanpa gula. Benar. Itu udah bagus banget, jadi bisa dikombinasiin. Makannya enak-enak tapi jarang, Iya. minumnya kopi Kopi. sering tapi americano. Americano. Dan jika ditambah dilengkapi dengan Olahraga. olahraga, itu nggak masalah kalau Nggak masalah ya. walaupun Oke. kita tiga dari kita ini, Iya. tapi kalau misalnya sesuai porsinya tadi sangat-sangat bagus sih. Oke. Imbang. Imbang. Kalau dari Kak Dimas? Kurang lebih sama sih ya, Sama sama ya? Opal, tapi, untuk olahraga tadi kurang lebih 150 menit ya. 150 menit. 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 150 menit
Ya kurang lebih segitu Minggu lah. ya? Itu minimalnya. Iya, minimal seminggu 150 menit. Wow. Itu berarti per hari kita cicil juga nggak apa-apa ya? Nggak apa, Nggak apa. asal per minggunya 150 menit. Itu paling minimal banget Minimal ya. banget. Oke, sama tadi kata Kak Syam itu 2000 langkah sehari. Berarti kalau seminggu bisa 14.000 ya. Ya. Wih. Oke, kalau dari Kak Syam. Oke, mungkin kalau dari aku sih kurang lebih hampir sama yang disampaikan sama Mas Noval sama Mas Dimas ya. Oke. Cuman kalau dari aku pribadi nih, itu kayak misal seseorang itu suka minum kopi, minum Oke. americano walaupun tadi efeknya juga baik, Iya. kalau bisa mungkin tuh jangan yang keseringan banget. Oh, gitu. Misal nih kayak dia sehari mau minum 10 kali gitu kan. Iya. Itu menurutku over atau iya, gimana iya. kan. Iya. Tidak menggunakan Iya, di Tidak hari menggunakan biasa. itu. Wah, Bisa itu mungkin parah. Olahraga kalau setiap 10 jam Sama sehari aja, ya, jadi ya. dia jangan berlebihan aja gitu kan. Oke. Soalnya ada nih orang kayak mengira nih, oke, ini apa americano tuh efeknya baik nih buat tubuh bisa Iya. gitu kan. Tapi orang tersebut malah terlalu over takutnya Iya. gitu kan. Jadi ya menurutku itu kurang bagus lah. Jadi tetap dalam porsi yang normal. Nah, bener sih. Semuanya itu kalau dilakukan secara berlebihan nggak baik semua ya. Apalagi olahraga pun walaupun sehat, Iya. berlebihan nggak baik kan. Iya, nggak baik. Bener. Jadi gitu sobat sehat. Jadi kita simpulin ya dari obrolan kita hari ini tuh berarti kita tuh sebenarnya boleh makan enak, tapi harus dijatahin, nggak boleh setiap hari. Mungkin nunggu emang bener-bener lagi stres. Dan juga harus diimbangi dengan olahraga biar tetap sehat walaupun makanannya nggak sehat kan. Tapi setidaknya kita imbangi dengan olahraga kan. Nah, itu olahraga tuh wajib setiap hari bahkan. Ya kan? Kalau bisa. Kalau bisa Cuman kalau enggak ya tadi yang kata Mas Dimas, mungkin Iya. minimal seminggu itu 150 menit tuh per minggu itu harus banget. Dan Jadi juga itu bisa dicicil kayak misalnya seminggu 3 kali gitu ya, sekali sesi 50 bisa, bisa, oh, banget. Tuh, yang penting minimal 150 menit seminggu. Wah, itu penting tuh. Dan juga kita tuh ngopi juga nggak apa-apa, asal yang tanpa gula kan. Biar Tapi tubuh kita- bukan berarti boleh sehari 10 gitu. Wah, kopi juga harus enggak. dibatasin kan, sesuatu yang berlebihan tuh nggak berapa Kak, sehari itu biasanya berapa? Ya 2 kali boleh lah americano. Maksimal ya? Americano maksimal 2 kali. Tuh maksimal 2 kali, dia juga lambungnya tetap aman ya. Ya. Oke, bener tuh. Jadi itu pilihan kalian mau gimana hidup sehatnya ya. Di sini udah ada tipsnya semua. Terima kasih atas informasinya dari Kak Noval, Kak Dimas, Kak Syam yang benar-benar sangat bermanfaat ini buat apalagi buat mahasiswa juga kan. Wah, itu bermanfaat banget. Karena ini kebiasaan mahasiswa semua nggak sih? Rata-rata Ya, mahasiswa ya. kebiasaannya gini kan. Nah gitu sobat sehat. Jadi kita akhiri sesi kita pada hari ini. Terima kasih atas informasinya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wih. Bye.